Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian di mata kuliah Main Control Room. Dan kita sudah masuk ke pertemuan 12. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang format siaran aspek rasio. Apa sih aspek rasio? Kalian sudah pernah mendengar tentunya. Aspek rasio ini seperti apa? Aspek rasio itu mengacu kepada proporsi tinggi dan lebar suatu gambar. Biasanya ditampilkan lebar kali tinggi. Contohnya misalnya 16:9 misalnya. 16:9 maka adalah jumlah lebarnya itu ada 16 dengan ukuran yang sama. Lalu tingginya akan dibagi menjadi 9 dengan ukuran yang sama, maka nanti akan bertemu dengan kotak-kotak jumlah 16 dan banding 9. Gunanya untuk apa tuh? Nah, kita bisa bagi-bagi. Kalau aspek rasio mulai dari yang pertama adalah 4:3. Penggunaannya untuk standar channel, dan ini digunakan untuk TV yang lama. Jadi sebelum era digital, TV lama menggunakan aspek rasio 4:3. Jadi kalau istilah yang sederhana itu, kalau kalian melihat TV belakangnya ada buntutnya atau tabungnya, kita istilah TV tabung. Nah itu adalah tipe jenis TV yang lama, maka aspek rasio yang digunakan oleh TV tersebut adalah 4:3. Jadi kalau siaran kita rekamnya pakai kamera digital, misalkan kamera handphone kalian, lalu outputnya kalian taruh di TV tersebut, maka akan kepotong. Kalau nggak akan terkompres seperti itu. 16:9 ini digunakan untuk HD channel, HD TV. Jadi TV-TV saat ini itu menggunakan udah HD. Nah itu 16:9. Bahkan smartphone yang kalian pakai itu juga udah menggunakan 16:9. Lalu ada juga aspek rasio berikutnya 21:9. Wah, 21:9 itu di mana? Pernah dengar gak? Atau tahu gak? 21:9. Rasio tersebut kalian akan temui di mana? Di bioskop, di movie theater. Jadi cenderung film layar lebar itu menggunakan aspek rasio 21:9. Ada lagi 14:10. Wah, 14:10 di mana tuh? Lebih besar lagi nih. Di IMAX Theater. IMAX Film. Dan yang terakhir adalah aspek rasio 19:10. Ini kalian temukan di IMAX Digital atau IMAX Theater. Di Indonesia di mana ya? Ada yang tahu gak? Kalau tahu, kabari saya. Dapat hadiah nanti. Oke. Berikutnya adalah ini saya kasih bandingan antara dalam sebuah TV, ilustrasikan sebuah layar lah ya, sebuah layar TV, letterbox kotak horizontal dengan pilar boxing kotak vertikal. Jadi akan membedakan nanti rasionya seperti apa. Yang berwarna hitam akan muncul di layar tergantung pada ukuran video dan layar yang digunakan. Jadi kalau di TV 55 inch misalnya, yang bentuk lebar gitu 21:9. Maka ketika dia 16:9 jadi 16:9, maka 21:9 itu akan ada nanti areanya ada cover hitam di atas sama di bawahnya. Ketika ditaruh TV yang 4:3, makin besar zona hitamnya di antara di atas bagian atas layar dengan bawah layar, dia kan semakin mengecil. Nah, kalau 21:9 di areanya di 16:9, dia kan kanan kirinya yang kepotong. Ya. Jadi perbandingannya nanti masing-masing aspek rasio ini bergantung juga kepada aspek rasio dari perangkat elektronik yang sebagai penampilnya. Jadi harus kompatibel tuh
file video yang kita buat dengan alat untuk yang menampilkannya, baik itu TV, layar, dan lain-lain. Alternatifnya menghilangkan letterbox atau pillar boxing itu apa tuh? Crop to fit dan stretch to fit. Jadi kalau kita foto kita kanan kirinya hitam nih, caranya bagaimana? Kita crop, kita lebarkan, kita crop, kita besarkan, kita lebarkan, atau kita tarik kanan kiri. Nah, itu mengakali untuk menutupi di kanan kiri, dan tentunya akan merubah dari komposisi awalnya. Jadi mungkin muka akan terlihat lebih lebar kalau itu foto ya, akan terlihat lebar, terlihat gemuk, dan ini saya rasa kalau ini ditarik akan merusak estetika dari yang ada. Tentu dari orang yang kurus akan terlihat lebih gemuk, orang yang gemuk akan terlihat lebih gemuk, dan ini tidak mencerminkan apa adanya. Dan ini cukup tidak baik, tidak enak dilihat ya. Tapi ya itu konsekuensi dari teknologi yang saat ini. Makanya proses pembuatan sama di tayangan harus kompatibel, harus selaras, sehingga apa yang dibuat dengan yang ditayangkan sejalan, sesuai dengan yang direncanakan. Kalau tidak, dilakukan penyesuaian. Silakan cari referensi yang lain untuk bahan diskusi kita bersama, sehingga kalian memiliki pemahaman yang utuh tentang arti dari mata kuliah ini. Pertemuan kita di pertemuan ke-12 ini tentang aspek rasio. Saya menantikan diskusi dari kalian, dari hasil pemahaman kalian. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.